Terima kasih. Jadi saya pertegas, kalau dia sudah dapat polio lahir, kemudian sudah dapat polio dasar dengan di hexavalen itu, yang sudah inactivated polio, dan sudah dapat polio booster yang kedua di usia 5 tahun, jadi sebetulnya dia tidak perlu untuk mendapat tetes polio oral, kecuali dari yang tadi program ada di sesuai dengan tadi jadwal tadi ada yang kurang sehingga perlu ditambahkan ekstra. Begitu ya Dokter Karyanti? Ya, betul. Kalau memang ada himbauan harus mendapatkan ekstra polio oral di wilayah tertentu ya, kan belum semua ya. Kemarin tadi di Jawa Barat ya sudah sounding. Itu artinya lagi ada KLB, kejadian kasus polio anak yang dengan tipe polio tipe 2. Makanya anak-anak diberikan ekstra nih yang terhadap serum kedua ini, polio 2 tipe 2 ini, supaya mereka terlindung. Jadi tetap diberikan untuk wilayah tertentu. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke tanya jawab online ya. Ini ada dari Reski. Anak saya 7 bulan. Kemarin setelah imunisasi PCV3 dan rotavirus 3, demam dan diare sampai lebih dari 5 kali diarenya. Padahal saat PCV dan rotavirus 1 dan 2 tidak diare. Ini kenapa ya Dok? Pada saat vaksin apa yang harus diwaspadai soal diarenya? Terima kasih. Jadi ini reaksi vaksin setelah PCV 3 dan rotavirus 3 ya, padahal yang sebelumnya dia tidak ada reaksi. Silakan Dokter Karyanti. Ya, jadi memang dia mengalami diare setelah vaksinasi. Nah, vaksinasi terhadap rotavirus itu ada 4 tipe, kalau nggak salah 1, 3 sama ini. Nah, tapi mungkin dia diarenya bukan yang tipe yang terlindung dari vaksin, jadi bisa aja dia kena infeksi virus yang rotavirus yang lain, tapi biasanya tidak berat. Makanya biasanya pertolongan pertama yang bisa diberikan pada orang tua, bunda-bunda pada saat dia berilah cairan elektrolit ya khusus ya, ada macam-macam untuk bayi ya khusus. Kemudian biasanya ditambah suplemen zinc ya. Nanti berobat ke dokter kalau tidak membaik. Biasanya kalau virus itu self-limiting disease dalam 3-5 hari akan membaik. Tapi biasanya di luar yang di tipe yang divaksin itu biasanya ringan dan biasanya bisa self-limiting disease, bisa membaik. Jadi bukan karena vaksinnya yang menyebabkan diare, kemungkinan besar dia tercemar dengan virus tipe yang lain ya, bukan yang ada di vaksin. Ya, jadi kalau ada reaksi setelah vaksin, kemungkinan terpapar dengan virus yang lain karena mungkin setelah vaksin biasanya kan anak dengan daya tahan tidak baik, makanya seringkali dokter menghimbau kalau habis vaksin istirahatlah gitu ya. Jadi juga banyak juga yang bertanya, besok mau mudik, sekarang vaksin aman enggak gitu ya. Tapi yang penting banget kalau diare adalah cairan elektrolit. Kalau tidak sembuh tentu saja harus ke dokter ya. Ini sehubungan dengan pertanyaan berikutnya dari Cynthia Dewi. Anak saya usia 7 minggu. Vaksin baru dapat saat lahir dan BCG. Boleh enggak si dok? Bayinya saya bawa ke mall atau gereja. Ini saya tegas lagi ya, seringkali pertanyaan ini anaknya baru umur 1,5 bulan, baru 1 bulan. Minggu ini mau dibawa mudik. Sekalian aja ya Dokter Karyanti, pesan Dokter Karyanti apa? Tidak boleh sama sekali, atau boleh dengan catatan, atau sabar setelah vaksinasinya yang keberapa, atau usia berapa yang aman untuk dibawa ke tempat umum. Silakan Dokter Karyanti. Baik, ini memang pertanyaan yang kita sering jumpai juga ya dalam sehari-hari. Boleh nggak ya keluar, kan mungkin jenuh ya di dalam rumah. Namun mesti diingat Ibu, bunda-bunda bahwa begitu keluar rumah nggak keluar kota nih, hanya keluar rumah aja tanpa masker, itu virus bakteri di udara itu banyak sekali yang nggak kelihatan kasat mata. Artinya kalau makin dia terpapar keluar lebih sering, artinya dia kemungkinan besar bisa tercemar virus bakteri atau ketemu virus bakteri di luar. Apalagi kalau bayi kan belum pakai masker ya. Namun untuk anak yang sudah bisa menggunakan masker itu lebih terlindungi karena memutuskan penularan dari virus bakteri yang ada di udara luar terhirup ke dalam saluran napas. Nah, tentunya untuk anak yang baru imunisasi atau masih bayi-bayi memang sebaiknya tidak
dibawa keluar dulu ya. Lebih aman kalau dia sudah mendapat vaksinasi misalnya DPT sampai sudah 3 kali sama pneumokokkus ya. Karena difteri, pertusis, tetanus itu lagi naik kasusnya. Saya mendapatkan kasus difteri ini pertama kali waktu sejak pandemi Juni 2020 itu kasusnya naik terus. Kemudian disusul pertusis, kemudian disusul tetanus. Ya. Masalahnya bayi itu belum menggunakan masker dan nggak mungkin kan kita kasih masker untuk bayi-bayi kan mereka diwajibkan WHO setelah 5 tahun anak tuh wajib pakai masker tapi 2 tahun pun tidak diwajibkan karena mereka masih mungkin belum diharuskan ya. Tapi yang mesti diingat oleh orang tua kalau misalnya sampai memang terpaksa membawa kan ini mau kumpul keluarga ya kadang tersinggung mestinya sih kalau misalnya di bayi mestinya maklum ya kan juga ada surat keterangan dokter yang kita harus berikan kalau anak mau keluar biasanya kalau misalnya naik pesawat aja kurang dari 3 bulan kita tidak rekomen ya takutnya nanti tekanan di waktu landing sun take off-nya tuh yang paling berbahaya untuk ke gendang telinganya takutnya pecah jadi kita tidak anjurkan untuk dibawa bepergian terlalu jauh ya lebih baik tunggu sampai lebih dari 6 bulan ya setelah vaksinasi pneumokokkus dan yang DPT udah lebih dari 3 kali istilahnya sudah mendapatkan kadar yang protektif yang melindungi dia tapi kalau di bawah itu resiko infeksi akan tinggi. Jadi sudah ada bukti bahwa kasus-kasus pertusis paling banyak adalah yang kasus-kasus yang belum dapat vaksinasi DPT sama sekali. Nah itu kasusnya paling banyak adalah di bawah 2 bulan ini. Jadi itu sangat rawan dan membahayakan bayi-bayi. Jadi sebaiknya ditunda dulu ya. Apalagi ke mall kita kan nggak tahu ya ada yang sakit tapi dia di situ dimain di situ nanti akhirnya anaknya tertular ya. Lebih baik jangan dibawa ke sana atau kalau misalnya diperlukan sesuatu ada orang tua yang beli tapi dibawa ke rumah lagi makanan atau yang diperlukan gitu. Jadi bayinya tidak perlu dibawa. Ya, oke. Jadi ini mempertegas ya. Hari ini juga saya mendapat kasus campak ya, Dokter Karyanti ya, kasus campak anak usia 8 bulan. Dia kebetulan anak keempat, dibawa tuh ke Bandung, ke beberapa kota gitu ya, berturut-turut. Akhirnya anak yang sebetulnya gizinya baik kena campak gitu ya, padahal gizinya baik ya karena belum vaksin ya, karena 8 bulan. Kemudian tadi betul sekali pertusis di Rumah Sakit Bunda juga kita ketemu ya. Bersyukurnya ada pemeriksaan yang memastikan bahwa ini pertusis. Karena kan kita tidak berharap ya anak di bawah 2 bulan belum vaksinasi lengkap kena pertusis dan itu sangat bikin bukan deg-degan orang tuanya saja tetapi kita dokter anak juga deg-degan gitu ya Dokter Karyanti ya. Jadi himbauan bahwa mungkin tahun ini mungkin kita bertahan jangan mudik dulu gitu ya kalau memang nanti saat lebaran kalau bayinya masih di bawah 2 bulan vaksinasi DPT PCV-nya belum lengkap mungkin kita jangan dibawa keliling-keliling banget gitu ya Dokter Karyanti ya sebentar lagi kan hari raya saya mengerti artinya hari raya buat keluarga tapi juga perhitungkan bahwa kesehatan bayi kalau belum vaksinasi lengkap juga kita juga sangat harus hati-hati gitu ya Dokter Karyanti. Oke kita lanjut. Di sini masih ada yang bertanya? Ibu baru datang ya. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Saya akan sela, tapi nanti kalau ada yang bertanya boleh angkat tangan ya karena ini vaksinasi itu adalah sehari-hari ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Selamat sore Dokter Dok, anaknya ini Ibu Aninda Anwar. Ini seperti yang tadi ya kita diskusikan. Anak saya usia 3 tahun. Vaksin polionya sudah lengkap. Artinya dia udah dapat vaksin itu sampai 4 kali ya. Kemarin ada arahan untuk imunisasi polio dari Posyandu yang tetes ya. Mohon dipertegas apakah masih perlu atau tidak. Seringkali kalau dari Posyandu itu kalau yang ke Rumah Sakit Bunda sering ragu-ragu Dokter Karyanti. Ini ikutin atau tidak. Seringkali mereka datang ke kita minta tetes polio. Tapi karena dia sudah lengkap kita tidak berikan lagi karena memang udah teratur banget gitu. Silakan Dokter Karyanti dipertegas kembali. Silakan. Kalau ada himbauan seperti itu artinya sebaiknya diberikan. Jadi kalau memang itu silakan dilengkapi dan tetap diberikan karena tetes polio yang sedia itu diberikan itu ada tetes polio yang tipe 2 yang sedang lagi ada KLB di Indonesia ini. Jadi sebaiknya berikan. Dan kan tidak traumatik ya hanya ditetes 2 tetes saja dan itu rasanya juga manis ya. Dia tetap berikan.
Jadi kalau ada himbauan dari pemerintah vaksin apapun, ini lagi ada vaksin polio, ada vaksin MR, ada vaksin DP, waktu itu kan sempat artinya apa? Lagi ada KLB kasus tersebut, supaya bunda-bunda tetap mengejar anak, diberikan agar anak-anak terlindung dari penyakit tersebut. Jadi biasanya pasti lagi ada KLB apa dari daerah. Oke, jadi kalau ada himbauan, biasanya himbauan itu biasanya di sekitar itu mungkin ada KLB sehingga dihimbau untuk memberikan tetes, boleh saja apalagi cuma tetes gitu ya, rasanya manis, tidak harus menyakiti anak-anak, saya rasa sih nggak masalah gitu ya, Dokter Karyanti. Ini ada pertanyaan bagus banget dari Dwi Ratna ya, ini juga pertanyaan yang sering kali ditujukan di kamar praktek. Selamat sore dok, izin bertanya. Jika vaksin tahap 1 dan tahap kedua menggunakan merek yang berbeda, apakah akan mempengaruhi efektivitas vaksin? Terima kasih. Dokter Karyanti, silakan. Ini juga sering ya ditanyakan. Ya, jadi untuk vaksinasi, beberapa vaksinasi yang ada beberapa antigen ya, hexavalen, itu memang kalau yang pertama, kedua, ketiga biasanya sama. Namun begitu di yang ulangan lagi tidak ada yang merek yang sama, itu boleh diganti dengan merek yang lain atau yang tersedia di rumah sakit tersebut. Jadi silakan boleh diganti dan efektivitasnya terbukti sama. Ya. Oke, jadi boleh ya Dwi Ratna. Jadi untuk ibu-ibu yang lain juga, kalau misalnya mereknya berbeda tapi isinya sama, itu boleh dan cukup efektif gitu ya, Dokter Karyanti. Saya mumpung masih belum ada pertanyaan, saya mau bertanya tentang vaksin MR dan MMR, Dokter Karyanti. Jadi ini seringkali juga ditanyakan oleh ibu ya, karena program pemerintah kalau yang di sekolah itu seringkali mengulang vaksin MR, Dokter Karyanti ya. Kalau seorang anak yang sudah mendapat MMR di usia 15-18 bulan, ya seringkali mereka 24 bulan, mereka datang lagi mintanya MR. Atau di usia pengulangan MMR yang kedua, di usia 5-6 tahun, seringkali sekolah juga melakukan vaksinasi MR, itu mereka minta lagi. Nah sekarang bagaimana sikap kita atau bagaimana orang tua bersikap dengan program-program yang dilakukan pemerintah, baik di posyandu maupun di sekolah. Silakan, Dokter Karyanti, tentang MR dan MMR. Ya, untuk di program pemerintah yang tersedia, yang di pelayanan ini ya, maksudnya posyandu, puskesmas, yang tersedia MR saja. Jadi kalau memang ada MR ya berikan MR. Tapi kalau di praktek swasta kita tetap maunya selengkap mungkin ya. Jadi ada MMR, measles, mumps, rubella. Nah, memang jadwal MR itu diberikan umur 9 bulan. Namun pada saat terjadi outbreak tahun 2017 itu memang kita sasarannya ada dari 6 bulan sampai 15 tahun. Makanya ini tadi ada pertanyaan mungkin yang terlewat Dokter Tiwi dari Lia Anggraini. Yang Hana ya? Betul, Lia Anggraini dia menanya. Ini bawain sedikit. Vaksin MR di usia 9 bulan, kemarin anak saya kena rubella di usia 7 bulan karena tertular dengan balita lain. Jadi betul sekali antibodi maternal dari ibu kemungkinan besar udah turun tuh setelah 6 bulan. Makanya sebenarnya kalau memang ibu belum imunisasi waktu-waktu mungkin sudah lama ya, nah itu bisa turun. Jadi nggak punya kekebalan terhadap campak rubella di bayinya. Jadi memang ada masalah bahwa bayi-bayi yang di usia 6 bulan sudah turun tuh antibodi maternalnya dari ibunya terhadap campak dan rubella. Makanya boleh diberikan vaksinasi waktu ada KLB MR, waktu ada KLB campak rubella, itu diberikan 6 bulan sampai 15 tahun. Namun begitu KLB turun, memang mulai lagi 9 bulan ini dengan ada laporan kasus campak ini meningkat lagi. Sepertinya mungkin nanti akan di lebih awal nih 6 bulan. Kita belum ada rekomendasi untuk diberikan lebih awal 9 bulan ya Dokter Tiwi. Jadi sampai saat ini sih memang paling cepat 9 bulan sesuai jadwal. Tapi ini kalau memang ibu ada lapor rubella nanti kita laporkan supaya bisa diberikan lebih awal vaksinnya. Kemudian untuk tadi umur 1 tahun 15 bulan memang diberikan MMR. Namun ulangannya boleh diberikan kedua
ya di umur 5 tahun dengan MMR juga. Kalau memang sudah dapat MMR ya lengkapi dengan MMR, artinya mencakup kekebalan terhadap campak, gondongan dan rubella ya. Di gondongan juga banyak kasusnya nih, beberapa sekolah misalnya anak kena 1-2 anak kena, nah itu biasanya sekelas kena gondongan. Nah itu kalau udah itu sebaiknya memang vaksinasi MMR yang diberikan ya di atas 1 tahun ya, kemudian dibagi 5 tahun sebelum masuk sekolah.